Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sulaiman, Prodi S1 Manajemen dengan NPM 101202366 dari kelas C8 angkatan 2020. Saya akan menerangkan atau mempresentasikan anti monopoli dan persaingan sehat. Poin-poin yang akan dijelaskan, yang pertama, persaingan usaha sehat. Yang kedua, persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, dasar hukum persaingan usaha. Lalu yang pertama ada persaingan usaha sehat. Persaingan di dalam dunia ekonomi secara wajar, jujur, dan sesuai dengan undang-undang dan perikatan atau perjanjian ekonomi serta kegiatan ekonomi yang tidak merugikan pihak lain dengan cara penguasaan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Lalu menurut Aris Siswanto, persaingan usaha sehat adalah yang pertama, persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat, yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, persaingan yang sehat adalah bila mana ada perikatan berbentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak ada penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari sampai dengan pemasaran. Lalu persaingan usaha sehat lagi. Persaingan usaha sehat menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan inovatif. Perusahaan-perusahaan berlomba untuk menyediakan produk atau layanan yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam persaingan ini, fokus pada inovasi, kualitas, dan pelayanan pelanggan menjadi kunci kesuksesan. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan menjaga integritas bisnisnya dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Persaingan sehat merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi konsumen dengan pilihan yang lebih baik dan harga yang kompetitif. Lalu ada persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum menghambat persaingan usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat dilarang atau tidak diperbolehkan karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu serta dapat merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan adanya praktek monopoli. Persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing. Lalu ada contohnya, beberapa perusahaan dapat sepakat untuk menetapkan harga bersama, mengurangi pilihan konsumen, dan merugikan pesaing. Praktik seperti itu merugikan ekosistem bisnis dan konsumen, serta dapat dikenai sanksi hukum. Pemerintah dan lembaga pengawas bisnis berperan penting dalam mencegah dan menindak persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum persaingan usaha. Dalam buku pedoman pelaksanaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU RI, bahwa dapat dasar hukum dalam pengaturan hukum persaingan usaha pada saat ini adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang benar-benar mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi, dan tata kerja KPPU. Lalu keputusan KPPU nomor 5, KPPU Kep 11 2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keputusan KPPU tersebut merupakan peraturan mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU. Akan tetapi pada bulan April ditetapkan peraturan KPPU nomor 1 tentang penanganan perkara di KPPU yang menggantikan keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000. Dan sekian dari saya. Maaf bila mana ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.